Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Anita Miladika Sasmita dan rekan saya Imadudin Ihsan. Akan mempresentasikan hasil dari paper review dengan paper Supply Chain Based Business Model Innovation, the case of a cross-border e-commerce company, Zongteng. Selanjutnya, saya akan membacakan abstrak terlebih dahulu. Untuk abstraknya, e-commerce cross-border atau e-commerce lintas batas semakin populer secara global dan tumbuh subur di bawah kebijakan One Belt One Road milik pemerintahan Cina yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang menargetkan negara-negara di bagian selatan. Dalam studi kasus ini, kami menganalisis perusahaan Zongteng yang merupakan salah satu perusahaan e-commerce cross-border pertama di China. Untuk menilai cara kerja aktivitas inovasi rantai pasok dapat menjadi inti dari inovasi model bisnis perusahaan. Data yang dikumpulkan didapat dari manajer senior Zongteng, dokumen internal perusahaan, serta sumber online terbuka. Kami menemukan bahwa perusahaan Zongteng memerlukan perubahan dalam model bisnisnya yang membawa anggota baru ke dalam kelompok bisnisnya dan merombak posisi masing-masing. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi jenis pelokalan rantai pasok dalam perdagangan e-commerce cross-border untuk pasar ekspor, seperti penjualan, pergudangan, dan pelokalan lead bank yang memungkinkan pendirian gudang luar negeri oleh perusahaan. 3 strategi lokalisasi tersebut berfungsi sebagai kekuatan pendorong dan inovasi model bisnis utama dalam e-commerce cross-border. Studi ini berkontribusi pada literatur inovasi rantai pasok dengan mengusulkan bahwa gudang luar negeri, gudang berikat, dan keuangan rantai pasok adalah kemampuan yang membentuk bagian dari inovasi model bisnis dalam e-commerce cross-border. Lanjut. Dalam paper review ini kami akan menjelaskan introduction, literature review, metodologi, case analysis, description, conclusion, beserta referensi. Untuk introduction, menurut Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2013, e-commerce didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa melalui jaringan komputer dengan metode yang dirancang khusus untuk menempatkan dan menerima pesanan. Lalu, e-commerce cross-border mewakili transaksi yang berbeda melalui platform e-commerce untuk menyelesaikan transaksi, pembayaran, penyelesaian, dan melalui layanan logistik cross-border untuk menyelesaikan transaksi bisnis internasional. Perbedaan utama dari e-commerce cross-border dan e-commerce domestik adalah pedagang dan pelanggan dapat menjual atau membeli barang atau jasa melalui internet dari mana saja di seluruh dunia, sehingga membuat e-commerce cross-border lebih kompleks daripada e-commerce domestik. Pesatnya perkembangan e-commerce cross-border di Tiongkok dilatar belakangi oleh The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road, atau lebih dikenal dengan istilah singkatan One Belt One Road atau One Belt Road, yang telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan tentang peran Cina yang berkembang dalam ekonomi global saat ini. Terdapat 65 negara di sepanjang Belt and Road yang melintasi Asia, Eropa, dan Afrika. Menurut pembangunan ekonomi, negara-negara di sepanjang Belt and Road sebagian besar adalah negara berpenghasilan menengah hingga ke bawah. Namun, melalui Belt and Road inisiatif, jumlah pedagang e-commerce cross-border di negara-negara yang bekerja sama dengan Cina secara bertahap penghasilannya meningkat. 3 komoditas ekspor teratas antara lain peralatan suku cadang, produk baja, serta mesin dan peralatan. Belt Road diawasi oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan di bawah sanksi Dewan Negara dan Badan Administratif Utama Negara. Inisiatif dari Belt Road mewakili kebijakan resmi Cina untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan rantai pasok global, terutama melalui proyek infrastruktur di negara berkembang dan sebagian negara maju. Cina adalah penyedia konstruksi infrastruktur, konstruksi energi, kerjasama kapasitas, layanan dasar nasional, investasi, dan akuisisi, perdagangan impor dan ekspor, dan layanan ekspor teknologi untuk negara-negara di sepanjang Belt and Road.
e-commerce telah berhasil berkembang pesat di Cina. Pada tahun 2015, terdapat lebih dari 200.000 perusahaan yang masuk ke dalam e-commerce cross-border. Menurut iResearch, tahun 2018 memperkirakan bahwa e-commerce cross-border akan mempertahankan momentumnya selama beberapa tahun dan akan menjadi komponen signifikan dari volume perdagangan luar negeri negara tersebut. Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa jaringan e-commerce cross-border Cina mencakup 220 negara dan wilayah global. Namun, beberapa tantangan muncul selama pengembangan seperti logistik, efisiensi bea cukai, pembayaran elektronik, dan pengembalian pajak. Logistik yang terdiri dari pergudangan, penyortiran, pengemasan, dan distribusi memainkan peran penting dalam transaksi e-commerce cross-border karena menghubungkan penjual dan pembeli serta penawaran dan permintaan. Beberapa perusahaan e-commerce cross-border sedang membangun gudang mereka sendiri di luar negeri, menghasilkan inovasi dan evolusi model bisnis dalam ekosistem bisnis mereka. Menurut Tansley, tahun 1935 pertama kali mengusulkan konsep ekosistem dan menekankan ketidakterpisahan organisme dan lingkungan fisik, menganggap mereka sebagai sistem keseluruhan. Terinspirasi oleh proposal ini, Terinspirasi oleh proposal Tansley, Moore kemudian mengedepankan konsep ekosistem bisnis yang mengacu pada komunitas ekonomi yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan terdiri dari interaksi antara organisasi dan individu, termasuk pemasok, produsen utama, pesaing, dan stakeholder lainnya. Moore juga menekankan bahwa kita harus memandang perusahaan sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang melibatkan berbagai industri, bukan sebagai anggota dari salah satu industri saja. Inovasi model bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif, dan banyak penelitian menganalisis inovasi model bisnis dalam konteks manajemen rantai pasok atau supply chain management. Sangat sedikit penelitian yang mempertimbangkan hal ini dalam konteks e-commerce cross-border, yang memandang inovasi rantai pasok atau supply chain innovation sebagai inti dari inovasi model bisnis. Dalam penelitian ini membahas pertanyaan bagaimana inovasi rantai pasok berkontribusi pada inovasi model bisnis dalam e-commerce cross-border. Dan kami akan menjawabnya menggunakan studi kasus dari perusahaan Zongteng, sebuah perusahaan e-commerce cross-border yang merupakan salah satu dari yang pertama melakukan e-commerce cross-border di Tiongkok. Next. Kemudian kita masuk pembahasan kedua, yaitu literatur review. Pertama adalah supply chain innovation dalam e-commerce cross-border. Jadi inovasi rantai pasok adalah perubahan dalam jaringan rantai pasok, teknologi rantai pasok, atau proses rantai pasok, atau kombinasi dari semuanya yang dapat terjadi dalam fungsi perusahaan, di dalam perusahaan, di industri, atau di rantai pasok untuk menciptakan untuk meningkatkan pencipta nilai baru bagi stakeholder. Inovasi rantai pasok bukanlah elemen statis, tapi biasanya dipicu oleh interaksi dinamis perusahaan dengan lingkungan bisnisnya. Berikut saya dilampirkan gambar antara hubungan horizontal dan vertikal antara teknologi rantai pasok, bisnis rantai pasok, dengan proses untuk pengembangan model bisnis baru. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan 3 dari rantai pasok yang telah digambarkan pada gambar sebelumnya. Yang pertama yaitu proses bisnis rantai pasok, aktivitas yang menghasilkan keluaran nilai tertentu bagi pelanggan seperti pemenuhan pemesanan dan manajemen hubungan pemasok. Karena teknik manajemen proses berfungsi pada peningkatan berkelanjutan dalam rutinitas dan pengurangan variasi, peningkatan penggunaan dalam organisasi mempengaruhi keseimbangan antara inovasi eksplorasi dan eksploitatif sebagai pembelajaran organisasi. Kemudian kedua adalah teknologi rantai pasok. Teknologi rantai pasok meningkatkan supply chain management atau manajemen rantai pasok, terutama dalam kemampuan logistik seperti EPROC atau pengadaan, RFID, alat perencanaan permintaan, dan baru-baru ini adalah teknologi blockchain. Kemudian inovasi infrastruktur rantai pasok atau jaringan rantai pasok mencakup elemen vertikal dan
horizontal, yaitu perusahaan dan mitra rantai pasokan seperti kolaborasi saluran distribusi, outsourcing logistik, dan kompleksitas pasokan. Kami menganggap outsourcing logistik sebagai inovasi struktur jaringan vertikal dalam konteks e-commerce. Lanjut. Kedua adalah bisnis model innovation. Jadi beberapa penelitian mendefinisikan inovasi model bisnis sebagai cara perusahaan menghasilkan pendapatan. Dan beberapa orang lain juga melihat inovasi model bisnis dari perspektif strategis yang menganggapnya sebagai kerangka logis untuk mewujudkan operasi. Lalu mereka juga mengembangkan alat bisnis model Canvas dan mengidentifikasi 9 komponen model bisnis. Antara lain 9 komponen model bisnis ada pada halaman selanjutnya. Lanjut. Berikut 9 elemen dari model bisnis, antara lain segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan konsumen, aliran pendapatan, sumber kunci, kegiatan utama, mitra kunci, dan struktur biaya. Lanjut. Yang terakhir adalah bisnis ekosistem. More mendefinisikan ekosistem bisnis sebagai komunitas ekonomi yang menciptakan nilai bagi pelanggan yang terdiri dari organisasi dan individu yang berinteraksi yang melibatkan pemasok, produsen utama, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, More mengusulkan 4 tahap siklus hidup dalam pengembangan setiap ekosistem bisnis, antara lain kelahiran, perluasan, kepemimpinan, pembaruan, atau kematian diri. Dan studi kasus ini mengadopsi 4 tahap di atas untuk menggambarkan siklus hidup ekosistem bisnis dari perusahaan Zongteng. Lanjut. Baik, kemudian untuk metodologi, dengan menggunakan studi kasus tunggal ini, peneliti tersebut mengadopsi pendekatan studi kasus longitudinal retrospektif dan melacak analisis kembali ke pendirian Zongteng pada tahun 2007 dengan meneliti data sekunder tentang evolusi model bisnis untuk memastikan ketelitian. Untuk pertama, pemilihan kasus. Zongteng adalah perusahaan niaga lintas barat terkenal di Tiongkok berbasis di Fuzhou yang melibatkan eksploitasi komoditas, pengadaan, penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Zongteng membentuk platform berbasis TI pada tahun 2017, termasuk perencanaan sumber daya perusahaan, sistem manajemen gudang, sistem kontrol proses, sistem manajemen pembelajaran, dan juga manajemen hubungan pemasok, dan juga instant messenger, manajemen layanan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengangkutan. Pada tahun 2014 memasuki bisnis logistik. Penampilan luar biasa mereka menarik kolaborasi dengan layanan pos Amerika Serikat, French Post Express, UPS, dan FedEx. Pada saat yang sama, mereka mulai fokus pada bisnis pergudangan di luar negeri. Zongteng merupakan perusahaan niaga lintas batas yang pertama dalam pengiriman. Pada tahun 2013, mereka juga mendapatkan penghargaan GMW terbaik dari eBay dan mendapatkan penghargaan nasional e-commerce model enterprise pada tahun 2015 dan 2017 dari Kementerian Perdagangan. Kemudian pada tahun 2018, Zongteng memperoleh investasi dari sejumlah institusi dan pemimpin industri, dan pada tahap inovasi dan transformasi bisnis membuat keputusan yang kondusif bagi perkembangan perusahaan, terutama dalam hal kinerja inovasi bisnis logistiknya, dan mendapatkan pengakuan dari mitra serta investornya. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti wawancara semi terstruktur, percakapan informal, observasi selama beberapa kunjungan ke lokasi, dan data sekunder dari dokumen internal, internet, dan laporan industri. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pendekatan seperti wawancara semi-struktur, percakapan informal, observasi selama beberapa kunjungan ke lokasi, dan data sekunder dari dokumen internal, internet, dan laporan industri. Kemudian peneliti mengandalkan 4 sumber data primer dan sekunder untuk mengeksplorasi hubungan antara kemajuan SCI, model bisnis, dan ekosistem bisnis. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Ada 3. Yang pertama, memeriksa literatur untuk mengumpulkan informasi tentang perubahan teknologi dan kemajuan model bisnis, pola struktur rantai pasokan baru, dan evolusi ekosistem bisnis. Kedua, peneliti berkonsultasi dengan materi di situs dan melakukan diskusi informal dengan praktisi e-commerce lintas batas dan peneliti akademis di Cina.
Yang ketiga, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan kepala eksekutif dan manajer senior dari berbagai departemen di Zongteng. Juga mengumpulkan informasi tentang sejarah klasifikasi bisnis dan operasi di perusahaan Zongteng. Kemudian yang ketiga, ada pengodean dan analisis data. Penelitian ini, peneliti mengadopsi teknis analisis data kualitatif. Langkah pertama dilakukan pengodean transkrip wawancara dan pengamatan dari toko online dan mall untuk mengidentifikasi model bisnis dan ekosistem bisnis Zongteng. Pada langkah kedua, peneliti memeriksa bagaimana Zongteng menginovasi model bisnisnya dan membangun ekosistem bisnisnya. Peneliti menggunakan teknik analisis insiden kritis untuk mengidentifikasi peristiwa kritis, berpengaruh atau menentukan dalam proses dan alat seperti pemetaan ekosistem dan kanvas model bisnis untuk mengilustrasikan hubungan antara Zongteng dan pemangku kepentingan dan blok bangunan dari setiap model bisnis. Kemudian ada deskripsi kasus. Pada deskripsi kasus ini, dalam penelitian ini peneliti memaparkan latar belakang model dan ekosistem bisnis inti dalam perusahaan. Poin A, model bisnis inti. Perusahaan Zongteng memiliki 5 bisnis, yaitu ekspor, impor, pengiriman barang, pergudangan luar negeri, dan gudang berikat. Yang pertama, bisnis penjualan ekspor. Zongteng memulai bisnisnya pada tahun 2007 dan pada tahun 2019 meluncurkan Mall B2C sendiri untuk menjalankan bisnis ekspor. Portofolio produk dari Zongteng memiliki 15 produk dengan lebih dari 150.000 SKU dan 5.000 pemasok. Namun, setelah fokus pada produk dengan keuntungan tinggi, Zongteng memperingkas penawarannya menjadi 30.000 SKU pada tahun 2017. Yang kedua, bisnis penjualan impor. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis impor mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2014. Zongteng membangun platform B2C Lomon.com dan platform distribusi B2B2C yang dijalankan sendiri di Haitaulo.com di Tmall Internasional yang dimiliki oleh Alibaba Group. Toko T-Mart berfokus pada penjualan produk susu, bubuk Eropa, dan popok Jepang. Untuk toko Lomon, utamanya menjual produk impor seperti susu bubuk dan perlengkapan ibu dan bayi dari Jerman. Sedangkan Haitaule menyediakan layanan satu atap bagi perusahaan niaga lintas batas domestik, lainnya memiliki kategori kesehatan, kosmetik, makanan, dan minuman, pakaian, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada bisnis pengiriman barang. Pada tahun 2014 ini perusahaan Zongteng memperkenalkan sumber pendapatan bisnis baru. Zongteng mendirikan bisnis pengiriman barangnya untuk menawarkan layanan bea cukai, logistik, penyimpanan, dan logistik balik ke perusahaan niaga kecil dan menengah. Informasi dari salah satu customer, Zongteng dapat memberikan solusi yang berbeda dengan mempertimbangkan platform penjualan yang berbeda, negara tujuan, konten layanan, harga jumlah, dan karakteristik barang untuk menggabungkan berbagai metode transportasi dan distribusi logistik dengan lebih baik. Yang keempat, bisnis pergudangan luar negeri. Pada tahun 2015, Zongteng mulai berfokus pada operasi gudang luar negeri dan di 2016 volume bisnisnya meningkat dengan 200 juta paket per bulan. Kemudian 2017 mendirikan sebanyak 14 gudang di beberapa negara guna membangun jaringan gudang luar negeri yang efisien di seluruh dunia. Zongteng mengembangkan pergudangan luar negeri pihak ketiga untuk perusahaan niaga lintas batas berskala menengah. Kemudian yang poin B, ekosistem bisnis Zongteng. Perusahaan ini memerlukan penelitian dari faktor baik internal maupun eksternal untuk membuat perancangan dan mengimplementasikan model bisnis. Perusahaan Zongteng ini selama bertahun-tahun dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem bisnisnya melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Berikut gambar dari ekosistem bisnis Zongteng. Ya, dilihat dari gambar di atas, ekosistem bisnis Zongteng ini terdiri dari bisnis inti, perusahaan yang diperluas, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada perluasan usahanya ini mencakup pemasok bahan baku, perusahaan pembayaran, perusahaan logistik, dan pelanggan tidak langsung. Perusahaan pembayaran menawarkan layanan pembayaran dan tanda terima untuk membeli online dan perusahaan niaga lintas batas. Perusahaan logistik adalah perusahaan perluasan utama ya. Pelanggan tidak langsung adalah pelanggan perusahaan niaga lintas batas lain yang membeli barang dari Zongteng. Dan juga ada beberapa pemangku kepentingan di sekitar Zongteng, seperti asosiasi e-commerce yang mempublikasikan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang relevan, melaporkan syarat untuk anggota, dan di depan pemangku kepentingan eksternal seperti Departemen Pemerintah yang membantu dalam menyusun peraturan serta melaksanakan standar perilaku pasar. Ada juga universitas di mana
dia dapat memelihara bakat yang berspesialis dalam e-commerce lintas batas untuk industri. Saya lanjutkan, berikut masuk ke dalam case analisis. Untuk yang pertama adalah inovasi model bisnis berbasis rantai pasokan dalam evolusi ekosistem bisnis. Di dalam Zongteng ini, seperti yang telah dijelaskan pada bagian literatur review, kami menganalisis inovasi model bisnis Zongteng dalam evolusi ekosistem bisnis, terdiri dari 4, yaitu kelahiran, perluasan, kepemimpinan, dan pembaruan. Selanjutnya, yang pertama akan dibahas adalah kelahiran Zongteng. Pada tahap kelahiran Zongteng dari tahun 2007 hingga 2010, perusahaan bertujuan untuk memberi proporsi nilai kepada pelanggan segmen melalui kerjasama. Dan selama periode tersebut, Zongteng mengidentifikasi peluang komersial dari bisnis ekspor dan membangun model bisnisnya untuk menyediakan produk yang murah dan berkualitas tinggi, terutama aksesoris digital di Cina kepada pembeli online asing. Zongteng kemudian mendapat untung dari perbedaan harga. Zongteng memulai bisnis ekspornya dengan definisi proporsi nilai yang jelas, yaitu membidik pasar luar negeri. Karena Zongteng tidak dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan bisnis sejak awal, Zongteng harus mengandalkan platform pihak ketiga untuk mendapatkan pelanggan potensial. Meskipun dengan menggunakan saluran mitra dapat menghasilkan pendapatan yang lebih rendah, perusahaan dapat memperluas cakupan pelanggan potensial dan pendapatan menggunakan kekuatan mitra. Selanjutnya, berikut adalah 7 kanvas model bisnis perusahaan Zongteng. Antara elemen model bisnis yang seperti dijelaskan pada literatur review tadi, dan kanvas model bisnis yang dimiliki Zongteng sendiri. Selanjutnya, kedua adalah perluasan wilayah Zongteng. Selama tahap ekspansi atau perluasan, yaitu pada tahun 2010 hingga 2014, ekosistem bisnis berupaya memperluas wilayah mereka. Di satu sisi, Zongteng harus terus memperluas bisnis ekspornya, termasuk memperluas jangkauannya dari aksesoris digital dan elektronik menjadi 15 kategori, membangun hubungan dengan lebih dari 5.000 pemasok, dan berinovasi model bisnis baru. Karena inovasi model bisnis dapat diturunkan dari banyak sumber potensial, Zongteng menginovasi model bisnis ekspornya dengan menjajaki saluran penjualan baru, seperti melalui platform pihak ketiga, yaitu Amazon, eBay, Wish, atau Alibaba. Kemudian dan menjual merek mereka sendiri di Amazon, produk dengan harga murah di eBay dan AliExpress, dan produk fashion digital di Wish. Sementara juga menjual hampir semua produknya di mall online yang dikelolanya sendiri. Lanjut. Kemudian ada kepemimpinan Zongteng. Pada tahap kepemimpinan antara tahun 2014 sampai 2016, perusahaan perlu memberikan visi yang menjanjikan untuk mendorong peningkatan ekosistem, memperoleh daya tawar, dan memastikan lingkungan yang kuat bagi pemasok. Zongteng memiliki lebih dari 5.000 pemasok di Cina dan membangun kemitraan dengan pemasok asing, termasuk produsen merek dan distributor awal, untuk mendapatkan harga pembelian yang menguntungkan. Selain itu, Zongteng juga menerima harga istimewa dari perusahaan logistik sehingga dapat memberikan harga rata-rata di bawah pasar kepada konsumen. Lanjut. Di dalam saluran penjualan, Zongteng memiliki tim penjualan tersendiri dan situs web resmi untuk bisnis pengiriman barangnya, serta memberikan bantuan pribadi dan layanan online. Selain itu, ia juga memperoleh biaya layanan dengan menyediakan solusi logistik dan pelayanan pengiriman barang. Kemitraan utama termasuk perusahaan logistik dan pergudangan. Lanjut. Lalu, untuk memanfaatkan kebijakan impor yang menguntungkan, Zongteng memulai bisnis pergudangan berikatnya. Zongteng menyediakan akses ke gudang berikat dan menawarkan layanan penyimpanan pergudangan berikat, bea cukai langsung, penyortiran, pengemasan, dan pengiriman barang dari gudang berikatnya saat pesanan dibuat. Lanjut.
Lalu yang terakhir, ada pembaruan diri Zongteng. Selama tahap pembaruan diri, perusahaan perlu bekerja dengan mitra baru untuk membawa ide dan inovasi baru ke dalam ekosistem. Zongteng mengelola logistiknya dengan baik untuk membangun gudang luar negeri dan berikat, serta menyediakan layanan bea cukai dan pengiriman. Menurut Deputi General Manager, Zongteng mengembangkan sistem kredit e-commerce lintas batas untuk membantu perusahaan e-commerce lintas batas memperoleh lebih banyak dukungan finansial dengan ambang akses yang lebih rendah, dengan resiko yang lebih rendah juga. Ini juga dapat memberi pelanggan bisnis kecil penggunaan sistem ERP secara gratis dan membuka port API untuk dapat mendapatkan simetri dan komunikasi informasi yang tepat waktu. Lanjut. Lalu case analysis yang kedua adalah supply chain innovation atau SCI atau inovasi rantai pasok, terdiri dari proses bisnis, struktur, dan inovasi teknologi. SCI di Zongteng mencontohkan 3 elemen tersebut. Ada gudang luar negeri dan gudang berikatnya adalah inovasi dalam simpul logistik rantai pasok dan sumber daya utama mengarah pada inovasi dalam model bisnis. Kemudian ada teknologi e-commerce juga mengubah cara perusahaan melayani pelanggan serta manajemen hubungan pelanggan dan proses pemenuhan pesanan. Kami akan menjelaskan lebih rinci, secara khusus bisnis ekspor dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pengiriman langsung dan pengiriman dari gudang luar negeri. Sedangkan usaha impor dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu pengiriman langsung dan pengiriman dari gudang berikat. Lanjut. Lalu ada pola logistik dan ekspor. Zongteng bertujuan melokalkan gudang, tim penjualan, dan R&D mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif. Untuk lokalisasi gudang, mereka dapat mengikuti pola pengiriman langsung atau pengelola pengiriman gudang dari luar negeri. Gudang luar negeri yang meneruskan pengiriman sebelum penjualan dengan demikian melokalkan e-commerce lintas batas Zongteng dapat menciptakan peluang untuk inovasi model bisnis. Lalu Zongteng melokalkan tim penjualannya dengan menjelajahi saluran distribusi asing, layanan dalam bahasa asing, dan penyelesaian dalam mata uang lokal. Zongteng menjadi tuan rumah tim penjualan internal lokal dan membangun toko pengalaman offline O2O untuk konsumen. Lokalisasi penjualan dan distribusi membantu Zongteng bergerak lebih dekat ke pasar untuk menangkap tren konsumsi baru di luar negeri dan menghindari hambatan perdagangan sampai batas tertentu. Tren konsumsi baru akan mendorong inovasi produk dan layanan di Zongteng dan pemasoknya di Cina. Lanjut. Lalu case analysis yang terakhir pada pola logistik untuk impor. Zongteng secara aktif menjalin hubungan kerjasama dengan produsen merek dan dealer utama, membeli produk secara langsung dari mereka dan mengirimkan barang langsung dari gudang atau toko di gudang berikat untuk mengurangi biaya logistik sesuai dengan kebutuhan yang berbeda pada setiap pesanan. Pola pengiriman langsung, barang akan melewati pelabuhan di 2 negara untuk kemudian diserahkan langsung ke pelanggan. Pada pola pengiriman dan gudang berikat, setelah barang melewati pelabuhan, maka akan disimpan di gudang berikat terlebih dahulu. Setelah pesanan diselesaikan, barang akan dikirim dari gudang berikat ke pelanggan. Lanjut. Kemudian untuk diskusi yaitu ada rantai pasok dan bisnis model inovasi. Berdasarkan kasus pada penelitian, lokalisasi pergudangan, tim penjualan, dan R&D merupakan inovasi utama dalam struktur rantai pasokan. Ketiga elemen ini dapat membantu e-commerce lintas batas perusahaan menerapkan model bisnis baru. Lokalisasi gudang membantu perusahaan melayani pelanggan lokal yang baik disertai manajemen logistik yang andal. Pada R&D, Zongteng mengoptimalkan penjualan dengan menggunakan teknologi pemrosesan informasi. Hal tersebut dapat memperkirakan kebiasaan pelanggan dan perkiraan permintaan dengan menggunakan data konsumen yang besar, akumulasi informasi, dan sistem analitis. Kemudian integrasi proses rantai pasokan memungkinkan peluang penjualan yang terkait dengan peluncuran produk baru atau masuk ke pasar baru. Zongteng juga mengalihkan aliran pendapatannya dari perbedaan harga ke bagian R&D produk yang dapat dimaksimalkan keuntungannya. Perusahaan membuat R&D untuk mengidentifikasi musiman dan produk usang dan juga menemukan cara inovatif menggunakan inbound dan outbound pelanggan data pengiriman. Kemudian kapabilitas
platform berbasis TI ini pada sebuah perusahaan memiliki pengaruh besar pada SCI. Temuan dari peneliti mendukung proporsi bahwa aliran informasi memiliki efek terbesar pada supply chain information atau disebut juga SCI itu. Aliran fisik dan aliran keuangan. SCI berubah dari strategi dasar kelayanan rantai pasokan yang kompleks dan komprehensif. Berdasarkan diskusi peneliti mengusulkan rangkaian proporsi pertama sebagai berikut. Yang pertama, berkontribusi langsung dan merupakan inti dari inovasi model bisnis dalam perdagangan lintas batas. Kemudian yang kedua, SCI bergeser dari format dasar dan sederhana menuju format yang kompleks atau komprehensif dalam tahap inovasi model bisnis. Yang ketiga, SCI perusahaan niaga lintas batas mengikuti pola arus keuangan, logistik, informasi. Kemudian untuk ekosistem bisnis, inovasi model bisnis. Untuk menentukan model bisnis yang sesuai, sebuah perusahaan harus menyatukan inovasi dan produk serta tanggung jawab untuk seluruh rantai nilai, termasuk desain, manufaktur, dan distribusi. Zongteng ini mengubah perannya dari e-tailer menjadi penyedia layanan informasi, logistik, dan keuangan yang terintegrasi. Zongteng juga menjadi pemain kunci dalam ekosistem yang mengembangkan platform, memberikan nilai bagi mitra ekosistemnya, dan menciptakan lebih banyak nilai secara keseluruhan. Berikut usulan dari peneliti. Yang pertama, supply chain information mengarah pada perubahan struktur rantai pasokan dan karenanya ekosistem bisnisnya. Yang kedua, peran mitra ekosistem berubah seiring dengan tahap inovasi model bisnis. Kemudian yang ketiga, sebuah perusahaan e-commerce lintas luas cenderung menjadi pemain kunci dalam bisnis ekosistem untuk mengembangkannya dengan lebih banyak mitra dan menciptakan lebih banyak nilai. Kemudian untuk kesimpulannya, penulis mengadopsi kanvas model bisnis untuk mengidentifikasi 9 blok bangunan dan juga segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Dari 5 bisnis inti perusahaan ini, ekspor, impor, pengiriman barang, pergudangan luar negeri, dan pergudangan berikat, kontribusi studi kasus Zongteng ini dalam paper ini antara lain, yang pertama, berkontribusi pada literatur SCI, secara khusus 4 area utama dalam operasi logistik e-commerce BC memiliki dampak lingkungan, perencanaan dan manajemen transportasi, pergudangan, pengemasan, dan desain jaringan distribusi. Kami menemukan bahwa gudang luar negeri, gudang berikat, dan pembiayaan rantai pasokan menghadirkan kemampuan sebagai bagian dari model bisnis inti dalam e-commerce lintas batas. Rantai pasokan dan logistik menghadirkan lahan subur untuk inovasi model bisnis dalam konteks e-commerce lintas batas. Yang kedua, dalam hal siklus hidup ekosistem bisnis dan kanvas model bisnis, kami memperkaya literatur ekosistem bisnis dalam konteks e-commerce lintas batas yang menggambarkan evolusi ekosistem bisnis dengan contoh nyata. Yang terakhir, kontribusi ini pada pembahasan manajemen 3 aliran dalam manajemen rantai pasokan bahwa SCI, perusahaan e-commerce lintas batas, mengikuti pola arus informasi, logistik, dan keuangan. Beberapa implikasi praktisi untuk perusahaan e-commerce lintas batas. Yang pertama ada analisis tahap evolusi dan model bisnis berdasarkan 9 komponen kanvas model bisnis memberi manajer peta jalan untuk memposisikan perusahaan mereka sendiri. Yang kedua, kerangka kerja ini membantu membuat kebijakan memahami bagaimana ekosistem bisnis e-commerce lintas batas berkembang dan jenis sumber daya yang diperlukan selama proses tersebut, dan dengan demikian memungkinkan mereka merancang kebijakan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, perusahaan Zongteng juga menyediakan referensi praktik terbaik untuk perusahaan e-niaga lintas batas lainnya. Pengalaman SCI-nya mungkin tidak hanya relevan bagi perusahaan Cina, tetapi juga perusahaan di negara berkembang lainnya. Kemudian yang terakhir, reviewer dari pembaca. Berikut kelebihan dari pembaca. Informasi yang didapatkan valid karena narasumber langsung dari manajer perusahaan. Yang kedua, paper berisikan informasi yang lengkap. Yang ketiga, pemberian solusi dari penulis dapat dijadikan referensi oleh pembaca. Namun ada juga untuk kekurangannya. Yang pertama merupakan studi kasus tunggal yang mungkin tidak dapat diterapkan secara universal. Yang kedua, dalam metodologi belum terstruktur sehingga informasi yang didapatkan masih kurang ditangkap dengan baik. Untuk sarannya dari pembaca, studi selanjutnya dapat memeriksa banyak kasus untuk menghasilkan makna yang lebih instruktif. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 9. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.